Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga setiap nikmat yang ada dapat kita syukuri dan kita ditambahkan pula dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram. Kita ingin menyelesaikan pembahasan zakat terlebih dahulu, di mana pada pembahasan kita akan melanjutkan tentang masalah sedekah sunnah, sedekah tatawwu. Kali ini tentang hukum meminta-minta atau mengemis. Hukum meminta-minta atau mengemis. Kita lihat hadis 661 dari pembahasan kitab Bulughul Maram ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang selalu meminta-minta pada orang lain, orang yang selalu meminta-minta pada orang lain alias mengemis pada yang lainnya, maka dia nantinya akan datang pada hari kiamat dengan tidak ada segumpal daging pun di wajahnya. Dengan tidak ada segumpal daging pun di wajahnya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga kita lihat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis nomor 662. Bahwasanya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man sa'alan nasa amwalahum takassuran fa innama yas'alu jamran falyastakilla aw liyastakthir." Rawahu Muslim. Abu Hurairah menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta harta dari orang lain untuk memperkaya diri. Siapa saja yang minta-minta harta dari orang lain untuk memperkaya diri, sebenarnya ia hanyalah meminta bara api. Oleh karenanya silakan dia meminta sedikit ataupun banyak kalau mengetahui ancaman semacam tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada hadis lagi dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bersabda, "La ayyakhudha ahadukum halbahu fayati bihusmatil hatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min ayyas'alan nasa a'tauhu au mana'uhu." Seorang itu di antara kalian mengambil talinya lalu datang dengan seonggok kayu di atas punggungnya, kemudian menjualnya, dan dengan hasil itu ia menjaga kehormatannya, itu lebih baik daripada dia mengemis-ngemis, meminta-minta pada orang lain yang terkadang mereka memberinya, terkadang juga menolaknya. Juga hadis yang keempat 664 dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Al mas'alatu kaddun yakuddu bihar rajul wajhahu
illa ayas alar-rajulu sultanan aw fi amrin labudda minhu. Samurah radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan Rasulullah SAW itu bersabda, meminta-minta adalah cakaran seorang terhadap mukanya sendiri, kecuali meminta kepada penguasa atau meminta dalam hal sesuatu yang sangat-sangat perlu dia minta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi itu mensahihkan hadis ini. Maka kesimpulannya dari keempat hadis yang ada, asalnya meminta-minta atau mengemis itu adalah perbuatan yang diharamkan, termasuk profesi menjadi pengemis. Termasuk perbuatan yang diharamkan, termasuk juga profesi menjadi pengemis. Dia di sini ancaman yang disebutkan dalam hadis-hadis yang ada tadi. Ancaman bagi pengemis yang pertama, pada hari kiamat tidak ada segumpal daging di wajahnya. Pada hari kiamat tidak ada segumpal daging di wajahnya. Kemudian ancaman yang kedua, orang yang mengemis seperti meminta bara api untuk dirinya. Orang yang mengemis seperti meminta bara api untuk dirinya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari hadis yang ketiga, mengemis itu menjatuhkan kehormatan atau menjatuhkan harga diri. Kemudian yang keempat, mengemis itu seperti seorang mencakar mukanya sendiri. Itu seperti seorang itu mencakar mukanya sendiri. Dan juga para ulama ini disebutkan bahwasanya kenapa sampai mengemis itu tercela. Kalau kita lihat tadi itu hukuman-hukumannya disebutkan dalam hadis. Dan para ulama itu sebutkan mengemis itu punya dampak-dampak jelek yang lainnya. Terutama di sini yang kita bahas, mengemis kalau dalam keadaan dia sebenarnya berkecukupan dan bisa memenuhi dengan cara bekerja. Dampak-dampak jeleknya tadi sebagainya sudah disebutkan dalam hadis, yaitu satu, yang namanya mengemis itu menghinakan atau menjatuhkan kehormatan dan membuat orang tidak punya lagi rasa malu. Kemudian yang kedua, dampak jeleknya lagi, mengemis membuat orang itu malas-malasan. Padahal punya kekuatan, punya fisik yang kuat, dia anggap yang penting seharian saja saya keluar, juga tetap nanti hasilnya juga ada. Kemudian dampak yang ketiga, mengemis itu biasa mengelabui orang. Karena nanti akan membuat pengemis tadi berusaha untuk berpenampilan sangat-sangat kere, sangat-sangat miskin. Pakaian compang-camping,
ada yang tangannya pura-pura puntung, ada yang kakinya pura-pura puntung juga, dilipat dalam celana. Pokoknya kondisi yang orang itu lihat paling menyedihkan itu yang dia ingin tampakkan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Berarti dia mengelabui orang lain. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Dia fisiknya kuat. Mungkin kalau Satpol PP mau tangkap dia, ya dia bisa lari juga sama. Ya. Buka kakinya tadi yang dia itu lipat jadi puntung tadi. Bisa lari? Iya bisa lari. Namun pokoknya kalau ditampak orang lain tampakan punya penyakit yang parah, tampakan fisiknya yang lemah seperti itu, padahal dia orang yang mampu. Kemudian dampak jeleknya lagi dari mengemis. Mengemis itu sama saja seorang itu mengingkari atau menentang nikmat Allah. Karena sebenarnya Allah sudah beri dia nikmat yang banyak. Dan dia berusaha menampilkan dirinya itu orang yang serba kurang. Berarti dia tidak mensyukuri nikmat yang ada. Jadi karena sifat-sifat inilah sampai Islam itu melarang keras seorang itu untuk mengemis. Nah, yang diperintahkan di sini lihat, yang diperintahkan seorang itu bekerja. Maka faedah yang dari hadis ini juga, kita sebagai seorang muslim itu mesti bekerja. Seperti yang Nabi SAW sebutkan tadi dalam hadis Zubair bin Al-Awwam. Jika orang itu ambil tali, kemudian dia ikat kayu, kemudian dia pikul di punggungnya, kemudian dia jual kayu tadi, demi untuk jaga kehormatan diri. Ini dia bekerja seperti itu. Orang-orang mungkin menganggap itu hina. Wah, ini pekerjaan biasa. Namun dia tidak mengemis. Itu lebih baik daripada kata Nabi SAW, daripada orang itu meminta-minta, mengemis. Kadang dia itu dapat, ada yang beri, kadang juga dia tidak diberi sama sekali. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, bahwasanya mengemis yang dibolehkan itu kalau dalam keadaan butuh. Kalau dalam keadaan sangat-sangat butuh. Nanti kita akan lihat kebutuhannya, nanti akan disebutkan rinci pada hadis nomor 667. Nah, sekarang kita lihat tentang persoalan pembagian sedekah atau pembagian zakat. Karena kita sudah melihat pembahasan zakat dan juga sedekah-sedekah sunnah. Nah, saat ini penting kita lihat di manakah zakat atau sedekah itu disalurkan. Di manakah zakat atau sedekah itu disalurkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menerangkan tentang pembagian zakat ini. Siapakah yang berhak menerima disebutkan. Kalau di sini dalam hadis-hadis yang kita bahas, kalau ayat Al-Quran, silakan dicatat surat At-Taubah ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60. Nah, kalau kita lihat rinciannya di sini, nantinya ada 8 golongan tempat untuk kita menyalurkan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya yang namanya sedekah yaitu zakat disalurkan yang pertama untuk fakir miskin. Ini disalurkan yang pertama untuk fakir. Kemudian yang kedua untuk miskin. Kemudian yang ketiga untuk amilina 'alaiha, untuk amil zakat. Kemudian yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, orang yang ingin dilembutkan hatinya, yang biasa kita sebut dengan mu'allaf.
Namun di sini istilah umum. Bukan hanya orang yang baru saja masuk Islam. Namun pokoknya orang yang ingin dilembutkan hatinya. Kemudian yang kelima, wa fi riqab, untuk pembebasan budak. Kemudian yang keenam, wal gharimina, orang yang terlilit utang. Nanti ada penjelasannya sendiri. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah, untuk di jalan Allah atau fi sabilillah. Kemudian yang kedelapan, wa binis sabil, pada ibnu sabil, musafir yang terputus perjalanan. Ibnu sabil, musafir yang terputus perjalanan. Nah, kalau kita lihat Allah tutup faridatan minallah, itulah kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah maha bijaksana dari sisi menentukan 8 golongan tadi. Memang 8 golongan ini yang pas untuk kita berikan zakat. Nah, kalau 8 golongan tadi yang diberi, berarti ada golongan yang tidak diberikan zakat, yang tidak boleh diberikan zakat. Ringkasnya ada 3 golongan yang tidak boleh diberikan zakat. Yang pertama, al-aghniya, orang-orang kaya. Illa mastasna di sini disebutkan, kecuali nanti ada pengecualian dalam hal ini. Kemudian yang kedua, wal aqwiya al muktasibun, orang yang kuat, yang masih kuat bekerja. Jadi kalau yang kaya tadi tidak boleh kecuali beberapa golongan. Kemudian orang yang kuat dan dia itu kuat bekerja, fisiknya masih kuat, maka tidak diberikan zakat. Yang ketiga, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Keluarga Nabi SAW tidak boleh diberikan zakat, tidak boleh diberikan sedekah. Nah, adapun 8 tadi nanti kita lihat ada rinciannya. Dalam hadis-hadis yang disebutkan, 8 ini diawali dengan penyebutan innamas shadaqat, sesungguhnya yang namanya zakat. Ada kalimat innama di depan, ini menunjukkan pembatasan. Sehingga kalau disebutkan 8 tadi hanya untuk 8 itu, tidak disalurkan di luar 8 golongan tadi. Contoh misalnya di dalam 8 golongan tadi, Al-Maidah ayat 60 atau ayat 60 tadi disebutkan tidak ada di sini untuk kegiatan-kegiatan sosial, seperti misalnya untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan sekolah, pembangunan jalan. Maka zakat tidak boleh disalurkan untuk itu. Zakat tidak boleh disalurkan untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan jalan, pembangunan madrasah. Karena tidak disebutkan dalam At-Taubah ayat 60. Karena di awal surat sudah disebutkan innamas shadaqat. Innama di sini dalam bahasa Arab pengertiannya itu hasr. Artinya ada pembatasan. Cukup 8 golongan itu saja, tidak disalurkan lebih daripada 8 golongan tadi. Maka sama juga kalau ada misalnya seorang kiai yang sugih, yang kaya, apakah boleh diberikan zakat tadi? Tidak, tidak disebutkan dalam 8 golongan ini. Maka juga tidak diberikan. Kecuali kalau dia orang yang mengajarkan ilmu, dia itu orang yang miskin, kere, dan dia memang penghidupannya kurang,
maka ketika itu boleh disalurkan zakat untuk dirinya. Nah, sekarang kita lihat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis nomor 665. Bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tahilu shadaqah li ghaniyin illa li khamsatin. Tidak boleh zakat itu disalurkan untuk orang kaya kecuali 5 orang. Tidak boleh zakat itu disalurkan untuk orang kaya kecuali 5 orang. Yang pertama, li'amilin 'alaiha. Itu yang jadi amil zakat. Nanti saya akan jelaskan pengertiannya. Yang kedua, aw rajulin ishtaraha bimalihi. Ada orang yang membelinya dengan hartanya. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Kemudian yang ketiga, aw-gharimin. Ada orang kaya yang terlilit utang. Aw-gharimin fisabilillah. Yang keempat, atau ada orang yang gharim, orang yang terlilit utang untuk jalan Allah. Kemudian aw miskinin tusaddiqa alaihi minha. Ada orang miskin yang menerima zakat, fa'ada minha li ghaniyin. Lantas zakatnya ini dia berikan pada orang kaya. Lantas zakatnya ini dia berikan pada orang kaya. Maka orang kaya akhirnya dapat zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, dan dikatakan punya illah hadis ini hadis yang mursal. Intinya kita simpulkan hadis ini bisa kita ambil ini karena para ulama simpulkan hadis ini tidak bermasalah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan Ibnu Abdul Bar. Ada 5 golongan yang kaya, yang mampu dan dia itu dapat zakat. Kita rinci. Yang pertama, amil zakat. Yang pertama itu amil zakat. Kalau kita lihat istilahnya di sini, wal amilina 'alaiha. Amil zakat di sini ada 2 kata yang menyusun. Yang pertama, amil itu artinya pekerja. Amil itu artinya pekerja, yaitu punya tugas untuk narik, untuk simpan atau pegang zakat tadi. Kemudian dia nanti salurkan pada orang-orang yang berhak untuk menerima. Dia nanti salurkan pada orang-orang yang berhak untuk menerima. Jadi dikatakan yang kaya, berarti bisa jadi yang ngurus ini adalah orang yang kaya. Nanti dia dapat bagian dari zakat. Sifat yang pertama di sini tadi apa? Pekerja. Sifat yang kedua atau syarat yang kedua disebut amil zakat. Syarat pertama tadi itu adalah pekerja, dia bekerja. Syarat yang kedua, dia punya wilayah atau punya kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk narik zakat tadi, punya otoritas atau kekuasaan untuk narik zakat. Artinya jika ada di antara muzaki itu yang sudah kena kewajiban zakat tidak menunaikan, dia bisa maksa agar muzaki ini menunaikan zakat. Ini terutama kalau zakat mal ya. Kalau zakat fitrah itu sedikit. Zakat fitrah satu kepala berapa? 2,5 kilo kan? 2,5 kilo berapa sekarang? Cuma 25.000. Ya, 25.000. Yang kita maksud ini zakat mal. Karena zakat fitrah per kepala itu sedikit. Namun di sini zakat mal. Taruhlah dia punya uang 40 juta, nantinya dikeluarkan zakat 2,5% atau 1/40, itu nanti dikenakan 1 juta rupiah. Maka dia punya otoritas, punya kuasa, punya kekuasaan untuk narik zakat tadi. Seandainya muzaki ini yang sudah waktunya sekarang, misalnya bulan Sya'ban ini, Pak, jenengan itu sudah punya kewajiban bayar zakat. Ini tanggal bayarnya. Karena kan bayarnya setiap 1 tahun sekali.
maka dia tidak tunaikan, amil zakat itu bisa maksa. Ibaratnya dia itu seperti polisi, bisa narik dengan paksa. Pak jenengan nggak mau, maka nanti akan berurusan dengan pihak berwajib. Dua syarat ini harus ada untuk amil zakat, baru nanti dia akan mendapatkan bagian dari zakat tadi. Sekarang pertanyaannya, apakah takmir masjid ini masuk amil zakat dari ciri-ciri tadi? 1. Pekerja. Narik enggak? Datang ke rumah-rumah? Dah. Nyimpan? Iya. Salurkan? Iya. Namun dia tidak narik. Kemudian yang kedua, punya otoritas, punya kuasa untuk maksa? Gedor-gedor rumah, terus bawa senjata ketika itu, nggak mau bayar, ditembak gitu misalnya. Atau ada yang punya bisnis, ini Pak, jenengan nggak bayar zakat dari barang dagangan itu, ini surat izin untuk dagang ini akan dicabut, surat izin untuk toko ini akan dicabut. Pernah ada yang nodong seperti itu? Enggak. Maka amil zakat ini syaratnya 2 tadi. Kesimpulannya, takmir masjid atau panitia zakat belum punya hak untuk ini. Sehingga kesimpulannya, kalau panitia zakat atau takmir masjid, kedudukannya sebagai apa kalau begitu? Kedudukannya sebagai apa? Pekerja sosial, golek amalan, pingin cari pahala. Dia juga nggak setiap waktu, kok ini cuma ditemukan pada bulan Ramadan saja. Sedangkan yang kita bahas nih amil zakat ini setiap waktu, karena orang-orang kaya punya deadline, punya waktu penarikan zakat beda-beda. Mungkin yang ini bulan Sya'ban, mungkin yang satu lagi nanti bulan Syawal, yang nanti satu lagi bulan Zulhijjah, yang satu lagi bulan Rabiul Awal. Beda-beda. Sehingga bukan rutinitas di bulan Ramadan saja. Kalau di tengah-tengah kita, panitia zakat tadi itu cuma ada kita temukan pada bulan Ramadan. Sehingga kesimpulannya, berhak atau tidak panitia zakat ini ngambil dari zakat tadi dia potong? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Dia tidak boleh motong. Terus gimana kalau untuk hidupi panitia-panitia ini? Istilahnya itu uang kopi lah. Ya, saya nggak mau bilang uang rokok, ya, uang kopi lah, ya, minimal uang kopinya lah. Ini satu hari itu berapa? Gimana untuk hidupi orang-orang ini yang kerja di bulan Ramadan tadi, yang kita sebut dengan panitia zakat? Maka kalau bisa takmir masjid itu punya kas, silakan diambil untuk hidupi orang-orang ini. Konsumsinya atau pas di akhir pengurusan gitu dikasih berapa untuk balas jasa, bisa diambil dari situ, tidak potong dari zakat sama sekali. Nah, sedangkan ini lembaga resmi nantinya, ini bagusnya otoritas ini nanti pemerintah yang nanti akan putuskan. Kalau di kerajaan Saudi Arabia, ambil zakat memang kerjaannya seperti itu. Bisa maksa kepada orang-orang kaya, datang ke toko-toko mereka, ke perusahaan-perusahaan mereka, memerintah kepada mereka untuk keluarkan zakat. Memerintahkan kepada mereka untuk keluarkan zakat. Dan bisa dipaksa, ibaratnya tadi saya bilang polisi. Ya, ibaratnya itu polisi. Kalau nggak mau zakat, siap-siap nanti usahanya ditutup. Tidak mau keluarkan zakat, siap-siap usahanya ditutup. Dan memang di sana, di kerajaan Saudi Arabia ada sifatnya seperti itu. Ada namanya polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Orang nggak sholat saja bisa dipaksa untuk sholat. Ya, karena setiap sholat 5 waktu, toko-toko harus tutup. Yang bergerak untuk yang memeriksa siapa? Polisi. Ya, periksa gedor-gedor pintu ini, tutup cepat-cepat. 10 menit sebelum azan. Nggak tutup, kena masalah. Zakat juga demikian. Ada yang ngurus lagi. Ambil zakat nanti akan ngurus sendiri, sehingga negara dan keadaan rakyat kita itu ketika itu bisa makmur dengan adanya zakat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima. Kemudian yang kedua,
Ada orang kaya yang dia itu membelinya, yaitu membeli zakat dari orang yang mendapatkan zakat. Misalnya ada orang yang dapatkan zakat, itu dia dapat sapi. Pernah kita bahas zakat ternak, ada sapi atau kambing, dikeluarkan dengan sapi atau kambing. Ya, dikeluarkan dengan sapi atau kambing. Datang orang kaya ini, dia beli. Ya, dia beli harta zakat tadi. Maka dia bukan nerima di sini, dia bukan nerima harta zakat. Namun dia beli harta yang sudah diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Maka di sini menunjukkan tidak masalah. Jadi kalau tadi itu ada sapi, ada kambing misalnya, yang ini sudah diserahkan kepada orang miskin, ini kamu dapat kambing satu, zakat untukmu. Terus orang kaya, karena orang miskin ini dia tidak butuh kambing, dia butuh uang. Mungkin untuk berobat misalnya, nah kambingnya dia jual pada orang yang kaya. Berarti orang kaya itu dapat zakat. Namun dari zakat yang dia sudah beli, statusnya sudah berubah lagi, itu bukan harta zakat. Namun harta yang sudah dia beli dari orang yang berhak menerima zakat. Jadi yang dimaksudkan dengan yang kedua di sini, ada orang kaya yang membeli harta zakat. Berarti boleh. Contoh misalnya nantinya ketika Idul Fitri, menjelang Idul Fitri kita salurkan zakat fitrah. Ingat, saya sudah ingatkan di awal bahwasanya zakat fitrah tetap disalurkan dengan makanan pokok. Tetap disalurkan dengan makanan pokok. Atau kalau masjid menerima dengan uang, nanti silahkan. Ketika itu masjid menyalurkannya dalam bentuk beras. Dia beli beras, kemudian disalurkan dalam bentuk beras, dibagikan kepada orang miskin. Taruhlah orang miskin itu dapat, ada yang dapat 5 kilo, ada yang dapat 10 kilo. Ternyata dari 5 kilo ini dia tidak butuh. Dia ada butuh untuk beli lauk. 10 dia jual 5 kilo, 5 kilo ini dia beli lauknya. Dia jual kepada warung orang kaya. Berarti orang kaya ini beri harta zakat, beli harta zakat, seperti itu boleh. Ya, orang kaya itu beli harta zakat, seperti itu boleh. Kemudian yang ketiga, gharim. Yang ketiga itu gharim. Gharim ini orang yang terlilit utang. Dan gharim ini ada dua macam. Yang pertama, terlilit utang karena kasus orang lain. Terlilit utang karena kasus orang lain. Ini ada yang bertikai, permasalahan ini bisa diselesaikan cuma dengan orang kaya ini berutang, dengan utang yang besar. Baru pertikaian tadi bisa selesai. Kemudian ada yang kedua, ada yang berutang untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia jatuh bangkrut, jatuh pailit. Jatuh bangkrut atau pailit itu gimana? Untuk utangnya tadi tidak bisa dilunasi dengan harta yang dia miliki, tidak bisa dilunasi dengan uang tunainya, tidak bisa dilunasi dengan harta-harta yang dia punya apapun. Mobilnya kalau dijual juga belum bisa nutupi, rumahnya kalau dijual juga belum bisa nutupi. Benar-benar pailit, bangkrut. Ini yang namanya gharim li nafsihi, berutang untuk dirinya sendiri. Nah, ini bisa dibantu dengan diberikan harta zakat. Tadi orang yang bantu orang lain, ini urusan orang lain, dia akhirnya berutang. Dia bisa dibantu juga untuk lunasi utang tersebut. Atau utang ini karena dirinya sendiri, dia bisa dibantu juga untuk lunasi utang untuk dirinya sendiri tadi. Kemudian yang keempat tadi bukan utang lagi ya, ghazin, bukan yang keempat tuh ghazin fisabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah, bukan orang yang berutang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah.
Maka bisa jadi ini orang yang kaya. Orang yang kaya yang pergi berperang. Maka bisa diberikan dari harta zakat untuk dia untuk pergi perang. Misalnya untuk memberikan peralatan perang atau akomodasi selama perjalanan, untuk makan, untuk hal-hal yang dibutuhkan selama perang tadi sampai pulang. Nah, ini bisa diambil juga dari harta zakat. Jadi yang keempat ini untuk orang yang berperang di jalan Allah. Maka tadi ada golongan yang tadi kita sebut fi sabilillah. Golongan keberapa tadi? Golongan keberapa? Ketujuh. Fi sabilillah itu cuma dengan 2 golongan saja. Fi sabilillah cuma meliputi 2 golongan. Satu golongan sudah disebutkan di sini, berperang di jalan Allah, artinya dengan senjata. Berperang di jalan Allah artinya dengan senjata. Yang kedua, berjihad namun dengan ilmu. Terutama ini berikan pada kiai, pada ustadz yang mereka sangat-sangat butuh sekali dan memang kehidupannya serba kurang dan cuma untuk membela agama Allah. 2 golongan ini sebut-sebut jihad. Tadi jihad dengan perang, dengan pedang, dengan senjata. Kalau yang kedua ini jihad dengan ilmu. Kalau dengan senjata tadi itu tidak setiap waktu, ketika ada konflik saja. Namun kalau jihad dengan ilmu itu butuh setiap waktu. Maka bisa berikan kepada santri-santri yang ada di pesantren. Mereka diberikan zakat punya 2 alasan. Yang pertama, mereka itu fisabilillah. Yang kedua, mereka juga bisa masuk golongan miskin karena di sisi dari kebutuhannya untuk memenuhi pendidikan, untuk beli bukunya, untuk keseharian makannya, boleh diberikan dari zakat tadi. Kemudian yang kelima, ada orang miskin yang dia itu mendapatkan zakat, lantas dia hadiahkan zakatnya tadi untuk orang kaya. Contoh, dia dapat kambing 2. Ya, karena bisa jadi ya ada 2 orang kaya, berikan pada dia 1 orang 1 kambing sebagai harta zakat. Dia cuma cukup 1 saja. Ada dia punya saudara atau sedulur dekat, dia berikan sudah ini 1 kambing untukmu. Padahal itu adalah mampu, padahal itu adalah orang kaya. Boleh dia hadiahkan seperti itu. Maka kita bisa ambil kesimpulan sini, Bapak Ibu sekalian, ada harta yang berubah sifatnya, walaupun bedanya tetap itu saja. Namun sifatnya itu jadi berubah. Dilihat dari tadi itu harta zakat, akhirnya dihadiahkan pada orang lain. Itu harta zakat kemudian jadi hadiah untuk orang lain. Maka dianggap bukan harta zakat lagi, namun dianggap sudah sebagai hadiah. Karena orang kaya tidak bisa menerima hadiah. Orang kaya tidak bisa menerima zakat, cuma bisa menerima hadiah saja. Maka berubah. Contoh misalnya, ada yang bekerja dengan cara yang haram. Ya, ada yang bekerja dengan cara yang haram. Misalnya dia seorang pelacur. Dia datang ke warung. Kita tahu dia ini pelacur ini. Namun dia beli beras di warung kita. Pertanyaannya, wong dia tadi bekerja dengan cara yang haram, boleh nggak saya nerima uangnya ini? Wong dia beli beras, boleh nggak? Boleh atau tidak? Wong dia beli beras kok, dia nggak ada transaksi dengan kita sama sekali. Dalam hal yang kasusnya dengan pelacuran nggak ada. Dia beli apa? Beli beras di toko kita. Maka ada kaidah disebutkan oleh para ulama, tabaddulil milki tabaddulil a'yan. Tadi itu berubahnya kepemilikan, kan sudah berpindah. Dan itu
Berubahnya di sini ini karena transaksi yang boleh, maka seperti itu jadi boleh. Karena tidak ada kaitannya dengan pekerjaan haram yang dia lakukan. Maka boleh kita menerima uang dari dia. Terus uang tadi dia boleh manfaatkan nggak? Dosa bagi dia, dia manfaatkan uang tadi. Karena dari pekerjaan yang haram. Dosa bagi dia, halal bagi kita. Dosa bagi dia, halal untuk kita. Sama seperti juga, ya, misalnya kita mau mengurus sesuatu, asalnya ada jalur yang normal ada, namun selalu dipersulit oleh orang yang kita ngurus ini. Sudahlah disogok. Dia mau kalau disogok dulu baru itu bisa jalan. Kalau nggak disogok nggak jalan-jalan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tetap saya ditumpukan situ nggak jalan-jalan. Sudah langsung kita, ini Pak jenengan minta berapa sih, dari kemarin nggak ngomong-ngomong, udah minta sekian, ternyata minta. Itu baru jalan 1 hari jadi. Ya, maka uang tadi itu haram untuk dirinya. Karena ini sebenarnya pekerjaan dia. Tanpa uang sogok ini dia sebenarnya bisa jalan. Dan itu jadi halal untuk kita. Karena sebenarnya kita bisa peroleh dengan cara yang gampang, namun dia persulit. Ya, namun dia persulit. Namun kalau memang ada jalur yang normal untuk ditempuh, kita harus tempuh jalur normal. Contoh misalnya kalau ada yang mau buat SIM, itu ada jalur normal ada. Namun ada yang malas mau tes, ya tes ini gagal lagi. Dia nggak bisa ngemudi dengan baik. Ya, disuruh jalan yang zigzag gini nggak bisa. Ya berarti memang nggak bisa. Ya dia harus latihan. Nah, dia nggak mau kayak gitu. Akhirnya nempuh jalan yang cepat, nyogok. Maka SIM-nya jadi masalah untuk dirinya. Karena dari hasil sogok, yang dia sebenarnya bisa tempuh jalan yang normal tanpa sogok. Ya, jadi dosa bagi dirinya dan juga SIM-nya jadi bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Azan terlebih dahulu. Baik, ada pertanyaan monggo? Iya. Tadi dijelaskan tentang minta-minta. Apakah meminta oleh-oleh atau takbiran teman termasuk bulan haji tersebut? Baik. Apakah meminta oleh-oleh dan minta teman itu traktir termasuk dalam hal yang tercela tadi? Kalau kita lihat dari pembahasan para ulama dalam hal ini tidak termasuk. Karena inti dari mengemis atau meminta-minta yang terlarang itu kalau sampai ada bentuk penghinaan diri. Sampai kita ya melas-melas seperti itu. Dan juga dari sisi penampilan akhirnya berpenampilan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Penampilan yang begitu hina gitu yang ditampilkan. Sedangkan orang yang minta traktir nggak seperti itu. Dia cuma rayu temannya, ayo mbok saya ditraktir kayak gitu. Ya, nggak ada bentuk merendahkan diri juga tidak ada, sehingga masih dibolehkan. Ada lagi? Ya. Ada yang penghasilannya saking riba, terus kita ditraktir oleh teman kita tadi, sama seperti sifat tadi yang sudah disebutkan sama. Uangnya itu haram untuk dirinya, namun kalau dia traktir kita atau dia beri kita hadiah, halal untuk kita. Ada lagi? Ya. Keluarga Nabi SAW termasuk keturunan Nabi semuanya tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Ya, yang ngaku keturunan Nabi SAW saat ini sama. Dia kalau diberikan sedekah nggak boleh. Hadiah boleh. Ya, zakat, sedekah tidak boleh. Ada lagi? Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah telat
tinggal 1 rakaat. Nanti ada jamaah berikut lagi. Kalau masih bisa dapat 1 rakaat, mendingan ikut jamaah pertama, Bu. Kan Ibu bilang tadi masih bisa dapat di jamaah pertama berarti. Iya, ya sudah, jenengan ikut jamaah pertama, dapat 1 rakaat, nanti sisanya nanti sholat sendiri. Iya, nggak ikut imam yang kedua, kecuali kalau jamaah pertama sudah sampai tahiyat akhir. Tahiyat akhir berarti kita tidak dapat lagi 1 rakaat, maka silahkan ikut jamaah yang kedua. Ya, jamaah atau imam yang kedua. Oke. Kalau laki-laki sama laki-laki kan bunda itu. Iya. Ini agak sulit ini, saya belum pernah praktekkan juga. Kalau laki-laki tadi mulai dengan ibu sama-sama bareng-bareng, mulai dari jamaah mulai dari takbiratul ihram bareng-bareng. Ada jamaah laki-laki 2 atau 3, terus ibu ada lagi di situ nggih. Nah, maka kalau seperti ini ibu langsung bisa berniat dengan imam tadi. Isyaratnya apa? Ya dia tahu ibu ikut di belakang. Oh, ini ada jamaah perempuan, ini ada jamaah laki-laki. Namun yang saya bingungkan, belum dapatkan jawaban kalau ibu ikut dari tengah-tengah gitu ya. Nah, masalahnya satu lagi yang perlu dibahas, kalau ibu memang cuma dengan laki-laki ini sendiri dan itu bukan mahram, baiknya tidak ikut berjamaah. Ibu sholat sendiri. Jadi misalnya laki-laki 1 sholat zuhur, terus ibu datang ingin sholat zuhur juga bareng, berarti kan nanti jadi berdua, akhirnya jadi ikhtilat, kholwat, campur baur, cuma berdua-duaan sendiri di situ, maka secara hukum tidak diperbolehkan. Jadi ibu harusnya niat sendiri, laki-laki tadi niat sendiri saja, ibu tidak usah ikut laki-laki tadi. Paham nih? Waalaikumsalam. Iya, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih. Itu didahului dengan sholat 2 rakaat ringan atau tidak. Pertama, yang kedua, dalam buku panduan tarawih disebutkan dilaksanakan tarawih itu 2 salam. Padahal sangat yang 4 istirahat. Pada waktu istirahat itu ada bacaan atau doa yang diucapkan atau tidak. Baik. Ya, tadi yang pertama tadi sholat tarawihnya didahului dengan 2 rakaat ringan, disebut dengan sholat iftitah. Ya, apakah perlu seperti itu? Kalau lihat dari riwayat yang ada, Nabi SAW melakukan sholat pembuka dengan 2 rakaat yang ringan itu kalau sholat malamnya dilakukan di malam hari, sehingga butuh adanya sholat pembuka terlebih dahulu, biar untuk lebih menyemangati ketika memulai sholat malam. Adapun kalau untuk sholat tarawih, ya saran saya baiknya jadikan sholat pembukanya itu sholat isya'nya dan sholat ba'diyah nisa, karena itu sudah jadi pembuka sebenarnya. Ya, dalam riwayat cuma disebutkan Nabi SAW ketika bangun malam, kemudian beliau awali dengan sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu beliau lakukan sholat 11 rakaat, totalnya jadi 13 rakaat. 13 rakaat ini penafsirannya, ada yang tafsirkan itu 2 rakaat pembuka di awal, namun terjadi di malam hari karena memang butuh untuk sholat ringan terlebih dahulu, baru nanti sudah panas baru mulai sholat malam dengan rakaat yang panjang-panjang seperti itu. Ya, jadi mungkin yang lebih bagus ya lakukan sholat pembukaan ini kalau kita sholat tahajud, itu ada 2 rakaat pembuka, itu ada 2 rakaat ringan. Namun kalau untuk sholat tarawih yang di awal malam, sudah pembukaan tadi dengan sholat, kita masuk sudah tahiyatul masjid, kemudian sholat isya 4 rakaat, kemudian setelah itu sholat ba'diyah nisa, itu sudah cukup sebenarnya sebagai pembuka. Kemudian ditambahkan lagi baiknya ini tidak dilakukan sholat pembuka ini dengan berjamaah, karena kalau ini dengan berjamaah harus butuh dalil. Yang berjamaah di sini cuma sholat tarawih saja dengan sholat witirnya, karena kalau butuh berjamaah harus butuh dalil. Kemudian tambahan lagi yang kedua lagi,
Salat pembuka ini tetap baca surat seperti surat yang lainnya. Artinya kita salat sunnah ada Al-Fatihah, kemudian itu membaca surat yang lainnya, mau baca Al-Ikhlas tetap baca. Rakaat kedua Al-Fatihah, ada surat yang lainnya juga kita baca. Tidak disebutkan tentang salat pembuka ini kita cuma baca Al-Fatihah saja, tidak. Tidak disebutkan dalam riwayat khusus baca Al-Fatihah. Memang ringan. Ringan itu bukan berarti tidak ada Al-Fatihah. Nabi SAW ketika lakukan sholat sunnah fajar yang ringan, Aisyah katakan bahwasanya Nabi SAW, saya kira Nabi tidak baca surat Al-Fatihah. Padahal Nabi ketika itu baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Itu pun masih disebut ringan. Jadi ringan tetap baca surat seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, ini untuk saran saya untuk sholat pembuka tadi. Yang lebih tepat itu dilakukan di tengah malam ketika bangun sholat tahajud, ada rakaat pembuka. Kemudian tadi jenengan sebutkan setiap duduk istirahat, ada 2 atau 4, nanti ada duduk yang lebih lama. Apakah ada bacaan-bacaan khusus yang lebih tepat dalam masalah ini? Nanti silakan lihat praktek di sholat tarawih di Masjidil Haram. Ya, pernah nonton TV ada sholat tarawih di Masjidil Haram? Pernah lihat? Pernah lihat Mbah? Pernah lihat nggih? Saya yakin pernah lihat ada sholat yang lama waktu itu, sholat tarawih di Masjidil Haram, kan biasa di TV-TV disiarkan langsung juga. Silakan lihat di situ, tidak ada zikir-zikir tertentu di antara duduk-duduk istirahat yang ada. Duduk istirahat ya cuma istirahat, terus lanjut lagi bangkit ke rakaat berikutnya lagi, bangkit lagi ke rakaat berikutnya. Masukan saya seperti itu. Adapun beberapa bacaan perlu dikritisi nantinya. Ada bacaan yang sahih yang bisa diamalkan seperti, ya, kita kalau habis sholat witir baca Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh. Subhanal Malikil Quddusnya disebut 3 kali. Terus baca Rabbil Malaikati Warruh. Kemudian setelah itu baca Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini dibaca Nabi SAW praktekkan setelah sholat witir. Adapun setelah sholat tarawih tidak ada bacaan zikir tertentu. Antara duduk sholat tarawih juga tidak ada juga bacaan zikir tertentu. Adapun bacaan asyhadu alla ilaha illallah as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, seperti ini diriwayatkan dari riwayat yang menyebutkan hal ini, namun hadisnya dhaif. Tidak juga dikhususkan untuk sholat tarawih. Hadisnya dhaif yang membicarakan tentang hadis ini. Nah, sehingga kalau mau mengamalkan bisa diamalkan setelah sholat witir, baca Subhanal Malikil Quddus dibaca 3 kali, Rabbil Malaikati Warruh 1 kali, terus membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Satu lagi. Dia sebenarnya mampu bekerja, tapi dia malas bekerja, sedangkan dia punya keluarga yang harus dicukupi. Jadi harus kadang seperti yang melakukan kesana kemari, harus bekerja kesana kemari, yang mana yang masih sekolah dan sebagainya. Apakah itu juga diperbolehkan? Dia tidak mau bekerja karena malas atau apa? Akhirnya istrinya yang kerja. Yang pertama, suaminya berdosa. Ya, kata Nabi SAW, cukup seorang itu dikatakan berdosa ketika dia itu yudayya mayyakut. Dia itu menyia-nyiakan apa yang jadi tanggungannya. Jadi ketika itu suami berdosa. Kemudian kalau kita tahu keadaan seperti itu, boleh diberikan zakat dengan tujuan untuk menghidupi keluarga yang lainnya, ya, yang dimana kebutuhannya tadi belum mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan pekan depan, pertemuan terakhir sebelum Ramadan insyaallah. Itu saja, kita cukupkan. Kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.